Halo, kali ini saya akan sharing tentang percepatan gravitasi. Banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya G itu nilainya positif atau negatif ya? Karena ada beberapa yang punya rumus berbeda dengan yang lain. Gitu. Jadi kita punya rumus awalnya, berawal dari rumus ini, V sama dengan V0 plus AT. Kemudian ketika gerak jatuh bebas, rumus ini berubah menjadi V sama dengan V0 min GT. Ada yang seperti itu. Kemudian kalau saya, jadi kemarin mungkin ada yang, jadi Pak Nuk pakai yang mana gitu. Kalau saya pakai yang V sama dengan V0 plus GT. Ayo, ini yang mana yang benar? Jadi tergantung sistem yang kita tinjau ya. Jadi ini kita hilangkan dulu. Kita mulai dari meninjau sistem fisis. Biasanya di soal-soal kita akan punya sebuah benda jatuh bebas, arahnya ke bawah. Oke, arahnya ke bawah. Kalau seperti itu, G-nya nilainya berapa? Saya sering menulis G itu nilainya 9,8 meter per sekon kuadrat. Loh, itulah positif. Tunggu, ini adalah besarnya ya, besar dari G itu sendiri. Kita tidak menunjukkan arah ya, jadi G sendiri itu besarnya. Jadi ini besarnya seperti ini. Nah, bagaimana G yang ada arahnya? Kita bisa menulis G dengan arah itu kita menggunakan vektor G itu ya. Vektor G 9,8 meter per sekon kuadrat. Arahnya J minus. Jadi J itu apa? Nah, kita ke zaman itu ya. Zaman membuat apa ini namanya? Kita punya arah I di sini. Arah I, vektor satuan I dan vektor satuan J. Jadi ke kanan adalah I positif, ke kirinya adalah I negatif. Ke bawah adalah J negatif, ke atas adalah J positif. Dari arah situ kita tahu G arahnya ke bawah sehingga nilainya negatif gitu. Jadi ini sebenarnya bisa ditulis seperti ini juga. Vektor G itu adalah 9,8 meter per sekon kuadrat dengan arah J negatif gitu. Tapi agak aneh gitu. Atau ada yang menulis min 9,8 J meter per sekon kuadrat. Jadi banyak sekali cara menulis nilai vektor dari G itu. Nah, di sini jika kita pengen konsisten, maka kita biarkan nilai G-nya itu, nilai besarnya itu 9,8 meter per sekon kuadrat, kemudian arahnya ke bawah. Nah, ke bawah ini yang jadi masalah. Itu positif atau negatif? Tergantung sistem. Kita memilih ke bawah itu negatif atau positif. Loh, bukannya pasti kalau ke bawah itu negatif. Belum tentu, ada beberapa sistem yang arah ke bawahnya itu positif. Contoh komputer. Komputer itu titik nolnya di sini. Pojok titik 00. Ke kanan sana itu positif. X-nya. Ke bawah sini Y-nya positif. Ke atasnya negatif. Salah satunya. Tapi itu bukan fisika, oke. Geofisika. Itu kedalaman. Kedalaman galian. Itu biasanya kita terus ke dalam plus, jadi kedalaman sumur 10 meter. Jadi arahnya kadang menggunakan arah positif ke bawah. Nah, kita bisa menggunakan itu juga. Kita juga bisa menggunakan arah ke bawahnya negatif. Itu berapa arah ke bawahnya?
min 10 ke bawah. Ya, min 10 kan berarti ke bawah. Ya, jadi Y-nya berapa? Min 10 meter. Y itu bukan jarak, karena kalau jaraknya negatif aneh. Tapi perpindahannya ke bawah. Ya, seperti itu. Baik, penerapannya seperti apa? Nah, kita punya ini ya. V sama dengan V0 plus AT. Kita masukkan di sini. V sama dengan V0 plus AT. A itu percepatan vektor. V-nya kita cari, V0-nya 0 kalau gerak jatuh bebas. Sehingga kita punya AT saja. Dan A-nya kita ganti dengan nilai G. Jadi V kita tulis dengan GT. Nah, G ini nilainya berapa? Nah, kita tentukan dulu arah ke atas, ke bawahnya itu positif atau negatif. Jelek sekali garisnya. Oke, kita tentukan dulu arah positif negatifnya. Jadi misal Y ini adalah arah positif dan X-nya arah positif ke kanan, Y-nya positif ke atas, maka karena G arahnya ke bawah, maka kita punya nilai G itu min 9,8. T-nya berapa? Misal ditanya berapakah V saat T sama dengan 2 detik, maka kita akan punya min 9,8 dikalikan dengan 2, sehingga hasilnya adalah, saya kurang bisa perkalian, min 9 kali 2 lah 18, 8 kali 2 16, sehingga hasilnya min 19,6. Itu adalah hasilnya meter per sekon. Kok hasilnya minus? Iya, sekali lagi karena kita membuat sistem dengan Y arahnya ke atas, maka jika kita melihat nilai seperti ini, V nilainya adalah min 19,6 meter per sekon, artinya kita tahu bahwa kecepatannya nilainya 19,6 meter per sekon. Arahnya kemana? Minus ke bawah. Oke, seperti itu ya. Oke, bagaimana kalau kita paksa G-nya positif? G positif hanya terjadi karena arahnya ke bawah, maka kita harus membuat Y yang arahnya ke bawah. Jadi jika ini kita buat sistem yang baru, maka kita misal kita tentukan arah X dan Y-nya. Jadi misal Y-nya arahnya ke bawah dan X-nya arahnya tetap ke kanan, maka kita akan punya dengan rumus yang sama, kita akan punya V sama dengan V0 plus AT. V0-nya nggak ada, V-nya adalah GT. Perhatikan, saya tetap menggunakan G tanpa negatif ya. Nah, kemudian baru ketika kita masukkan nilai G-nya berapa? Oke, arahnya ke bawah. G juga arahnya ke bawah, maka nilainya 9,8 positif. T-nya berapa? 2. Oke, nilainya 19,6 meter per sekon. Perhatikan bahwa di sini sekarang nilainya positif, V-nya. Kok hasilnya beda? Ya, karena sistemnya beda. Tapi apakah nilai ini setara? Jadi apakah dua hal ini setara? Ya, kenapa? Karena kita sama-sama tahu V itu 19,6 ke arah bawah. Kenapa itu minus? Karena menggunakan sistem yang Y-nya arahnya ke atas.
positifnya ke atas. Sedangkan yang ini, yang orange ini menggunakan sistem yang arah positifnya ke bawah. Tapi kita bisa melihat, jika melihat definisi arah positifnya, kita sama-sama tahu kesimpulannya adalah kecepatannya 19,6, arahnya ke bawah. Nggak peduli itu minus atau plus ya. Kalau kita tahu sudah itu kecepatannya sekian, ke bawah itu kan, ke bawah minus berapa? Bukan seperti itu. Kita tahunya seperti itu. Seperti kalau kita bicara tentang naik motor, kecepatannya berapa? 60 km per jam maksudnya. Ke arah mana? Ke utara. Sudah selesai. Bukan minus 60 km per jam. Tunggu dulu gitu. Minus plus itu kita gunakan ketika menghitung. Jadi, dan tentu saja kita menyampaikan hasilnya juga masih ada plus minusnya. Tapi ketika mengambil kesimpulan, kita tahu pasti bahwa dua hal ini sama. Oke. Satu hal lagi, kita coba gerak ke atas ya. Jika kita punya sebuah benda ditembakkan ke atas dengan kecepatan, biar gampang nulisnya, 98 meter per sekon, ditembakkan ke atas. Pertanyaannya, pada T berapa? Atau ini kurang manusiawi. Benda tersebut mencapai ketinggian maksimum saat T sama dengan sekian detik. Ini juga kurang manusiawi, maksudnya tidak bisa dibaca tulisannya. Baik, lagi-lagi kita menggunakan V0 plus AT ya. Kita gunakan ini. Kita tentukan dulu ya sumbunya. Baik, saya akan gunakan sumbu X ke kanan dan Y-nya arahnya ke atas. Jika kita menggunakan V sama dengan V0 plus AT, maka pada saat tertinggi, maka kecepatannya 0 kan. Puncak mau balik turun, kan dia harus berhenti dulu. Oke, kita akan tahu V0-nya adalah 98 meter per sekon, arahnya ke atas, iya kan, ditembakkan ke atas. Plus, ini saya hilangkan dulu ya, V0 plus GT dulu, saya ulangi, kita punya 98 plus G-nya percepatan arah ke bawah, berlawanan dengan arah V0 kan, V-nya ke atas tapi percepatan G-nya ke bawah, sehingga kita punya tanda negatif dari dimensi 9,8 T di situ. Sebentar, apa ini nggak masalah ya? Misalnya, saya tulis ulang, jadinya minus kan? Oke, tidak masalah. Perhatikan bahwa kita punya min 98 sama dengan min 9,8 T, sehingga T adalah 10 ya, 10 detik. Soalnya sudah direkayasa agar jawabannya nilainya enak. Oke, T positif 10 detik, dan T itu skalar, jadi nilainya tidak punya arah ya, T. Baik, bagaimana misal kalau bendanya sama dengan V-nya sama 98 meter per sekon, tetapi sumbunya kita balik, jadi sumbu Y-nya ya, arah Y-nya ke bawah. Oke, apa yang terjadi? Kita gunakan V sama dengan V0 plus AT. V-nya adalah 0 ketika saat di atas ya. V0-nya sekarang, oke, sumbu Y itu arahnya ke bawah sekarang. V-nya ke atas. Nah, artinya
dia melawan arah sumbunya. Nah, arah sistemnya atau arah vektornya di sumbu ini, maka kita tulis dia min 98 plus A itu kita ganti dengan G ya. Ini jadi kita akan punya V0 plus GT di sana, sehingga G-nya nanti bisa kita tulis sebagai 9,8. Arahnya positif atau negatif? Karena Y-nya arahnya ke bawah dan G-nya arahnya ke bawah juga, maka dia searah, sehingga nilainya positif 9,8 T. Sudah kelihatan jawabannya ya, 9,8 T, sehingga T-nya adalah 10 T. Perhatikan bahwa jawabannya akan sama. Kenapa yang ini tidak pakai arahan seperti yang tadi? Karena T itu skalar, jadi kita tidak perlu menjelaskan arahnya. Jadi seperti itu ya, tentang nilai G negatif atau positif. Silakan jadi mengerjakan dengan cara masing-masing. Dari sistemnya harus jelas dulu arahnya kemana, sumbu Y-nya, sumbu X-nya arah positifnya kemana, ke atas atau ke bawah, Y-nya ke atas atau ke bawah positifnya, dan sesuaikan sistem kita dengan sumbu yang telah kita pilih atau kerangka yang telah kita pilih itu, sehingga semuanya konsisten. Jadi jangan oke, G-nya itu seingat saya plus loh, kan ditulis di soal itu besarnya 9,8. Iya, itu besarnya, arahnya tidak disebutkan karena semua sebenarnya sudah tahu G-nya arahnya ke bawah gitu ya. Nah, tinggal milih sistemnya, pengen yang positifnya ke bawah atau positifnya ke atas. Kalau positifnya ke atas, maka vektor G, bukan besar G ya, vektor G-nya sendiri adalah min 9,8 meter per sekon. Kalau sumbu Y-nya ke bawah, maka vektor G-nya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat ya. Tadi ada kuadratnya, meter per sekon kuadrat. Oke, jadi seperti itu. Semoga jelas. Kalau tidak bisa ditanya langsung ke saya. Ya, demikian sharing untuk kali ini.